punya namanya Fashion Advisor. Pemirsa, Vita Bisono, psikolog yang juga penyanyi tenar era tahun 80-an, minggu kemarin berangkat menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekah. Bagi Tika, bukan sekali ini ia berangkat melaksanakan ibadah yang sering disebut sebagai haji kecil. Cuma mungkin umrah yang akan ia lakukan sekarang menjadi sangat istimewa. Maklum, sampai kini Tika belum juga dapat menghilangkan bayang-bayang kesedihan karena ditinggal anak keduanya, Janita Ramdhani Putri, yang meninggal akibat serangan nyamuk demam berdarah pada 5 Juli lalu. Maka ketika datang tawaran dari Bintang Group, perusahaan yang juga memproduksi Crochet, mengajak umroh, Tika langsung mengiyakan. Tika berangkat umroh dalam rangka ulang tahun ke-10 Bintang Group yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan perjalanan haji dan umroh terkemuka di Indonesia. Yang namanya logika tuh kacau benar antara musibah dan berkah at the same time gitu ya. Dan saya pikir nggak ada yang seheboh ini kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tika merupakan satu dari sejumlah artis yang berangkat atas sponsor Bintang Group. Sebelumnya ada Maya Ahmad, Titi DJ, Marini Zumarnis, Damayanti Nur, istri mendiang Krisya, Tantowi Yahya, Christine Hakim, dan Dia Permatasari. Sabtu lalu Dia Permatasari telah tiba di tanah air usai berumroh. Gagal menembus perguruan tinggi negeri, bintang sinetron muda Marshanda tetap pada pendiriannya untuk kuliah jurusan psikologi. Saat ini ia sudah terdaftar sebagai mahasiswa psikologi di salah satu universitas swasta bergengsi di Jakarta Selatan. Gadis yang kini berusia genap 18 tahun itu merasakan perubahan jenjang pendidikannya dari remaja SMA ke status mahasiswi, sekaligus mengubah sosok dirinya sebagai remaja yang bukan kanak-kanak lagi, melainkan siap beranjak dewasa. Cara berpikir dewasanya itu cara berpikir setiap menghadapi masalah, setiap ngadepin masalah-masalah baru. Bicara soal perubahan, Marshanda mengaku hanya berubah dalam sikap saja. Dalam hal berpenampilan, ia mengaku sama seperti yang dulu. Ternyata dalam hal yang berkaitan dengan busana ini, Marshanda tidak terlalu pusing karena punya teman yang tergabung dalam Fashion Advisor yang khusus mengurus soal busana yang akan dikenakannya. Kalau berpenampilan aku selalu percaya sama diri aku sendiri. Tapi aku punya teman-teman juga, punya namanya Fashion Advisor. Fashion Advisor aku tuh sahabat-sahabat aku sendiri yang emang mereka orangnya fashionable banget. Jadi kalau misalnya aku manggung-manggung, mereka yang nyiapin bajunya. Pemirsa, pada masanya duet Edwin dan Jody sempat populer. Gaya mereka yang kocak dan gila dalam tanda kutip begitu memikat hingga laris manis mengisi berbagai acara, baik itu off-air maupun on-air. Bermula dari presenter, duet ini kemudian meluncurkan album dengan memakai nama Super Bejo. Tapi itu beberapa tahun lalu. Sekarang duet Super Bejo jarang kedengaran. Malah beberapa waktu lalu, Edwin yang ditemui Crochet di Surabaya sendirian saja saat menjadi MC untuk ajang festival band indie di Surabaya. Hal ini menimbulkan dugaan kalau kelompok Super Bejo sudah bubar. Cuma Edwin membantah sinyalemen tersebut. Menurutnya Super Bejo cuma vakum setelah mengeluarkan 3 album. Kini ia dan Edwin berencana menghidupkan kembali dan lagi mempersiapkan album rekaman. Bejo itu kalau kita identikan dengan band Bejo kan, memang kita lama vakum, tapi insya Allah kita sedang persiapan album. Udah ada 4 lagu. Pokoknya tahun ini mungkin siap. Selamat sore pemirsa, informasi tadi sekaligus membuka suara kita sore ini dalam Crosscheck Bukan Sembarang Infotainment bersama saya Ingrid Kansil. Sejumlah informasi hangat dan menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Untuk itu tetaplah bersama Crosscheck Bukan Sembarang Infotainment.
mungkin Nia Ramadhani waktu itu lagi bad mood. Pemirsa, pesatnya perkembangan industri sinetron di layar kaca membuat persaingan di antara bintang muda juga semakin ketat. Munculnya para bintang yang menjadi idola baru datang silih berganti. Siapa sajakah mereka? Simak tayangannya berikut ini. Pemirsa, syaratnya tayangan sinetron di layar kaca beberapa tahun belakangan ini membuat persaingan para bintang muda begitu ketat. Tak hanya perang honor, tetapi juga perang dalam merebut perhatian pemirsa. Fenomena ini membuat seorang bintang baru cepat meraih popularitasnya, tetapi kenyataan juga membuktikan mereka cepat pula jatuh dari puncak popularitas. Hal itu ternyata tidak hanya berlaku di jajaran bintang muda wanita saja, tetapi juga di jajaran persaingan bintang pria. Dalam polling sebuah tabloid mingguan menunjukkan sinyalemen jika karir Raffi Ahmad dan Baim Wong yang pernah jadi idola kini sudah mulai tergeser. Dari 10 bintang cowok terpilih, mereka menduduki posisi kunci. Raffi Ahmad misalnya hanya dipilih oleh 1,93% pembaca dan Baim Wong dipilih 6,8%. Polling ini diukur dari popularitas mereka di sinetron stripping yang tengah tayang saat ini di layar kaca. Popularitas Raffi dan Baim tergusur oleh Teguh Wisnu yang berada di posisi pertama dengan perolehan suara 26,14%. Menempel ketat di belakang Teguh Wisnu adalah Lucky Perdana dengan persentasi suara 12,77% dan diikuti oleh Ben Joshua di urutan ketiga yang berhasil merebut 12,27% suara pembaca. Ketiga bintang ini dianggap sebagai ikon baru, sebagai artis terlaris dan terpopuler saat ini. Mensyukuri banget ya yang telah gue dapet sekarang. Gimana gue dulu nggak tahu cari duit pakai apa, sekarang gue misalnya gue bisa cari duit sendiri, alhamdulillah. Gue bersikap terhadap popularitas itu nggak terlalu berlebihan gitu. Takutnya ekspektasi gue tinggi, tiba-tiba popularitas lo udah turun dan lo akan berasa down gitu kan. Nah gue berusaha banget untuk nggak kayak gitu. Gak menafik, di mana-mana orang manggil nama aku gitu kan. Di mana-mana pasti ketemu banyak fans, ibu-ibu, anak kecil kan, senang juga. Fakta itu dapat mengungkapkan betapa ketatnya persaingan di antara para bintang muda yang tumbuh bak jamur di musim hujan di industri sinetron saat ini. Itu sebabnya Ben Joshua dan Lucky Perdana tidak ingin buru-buru berbangga hati jika dirinya bisa mengalahkan popularitas seniornya. Aku bilang ini seleksi alam, jadi ada alamnya masing-masing. Misal alamnya Kak Baim Wong, alamnya Kak Ronaldo itu, dan ya ini sekarang mungkin giliran alamnya Lucky Perdana atau alamnya siapa tuh Marcel Darwin atau siapa itu. Memang tidak ada yang abadi di dunia hiburan. Begitulah tampaknya yang terjadi dari masa ke masa. Baim Wong, Raffi Ahmad hanyalah segelintir bintang muda yang perlu berbenah diri untuk mempertahankan karirnya di dunia hiburan jika masih tetap ingin eksis. Sebelum mereka, sejumlah bintang senior yang pernah menjadi ikon layar kaca tidak lagi terdengar kabarnya. Sebut saja Anjasmara, Ari Wibowo, Jeremy Thomas, Indra Bruggman kini seperti terbenam. Baim Wong yang dianggap sebagai salah satu bintang muda yang popularitasnya mulai tergeser dengan yang muda mengaku tidak terlalu terpengaruh. Persaingan adalah hal yang wajar dalam dunia hiburan. Teguh Wisnu, Ben Joshua, dan Lucky Perdana tidak lantas jumawa dapat menggeser para seniornya. Sebelum menjadi bintang, perjalanan karir mereka cukup ditempa dengan berbagai pengalaman yang tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang gue dulu waktu masih peran gue kecil, gue banyak gue yang kuru-kuru itu yang pilih kasih ya sama gue sama peran utamanya kayak kayak kasar gitu. Sementara Lucky Perdana pernah dilecehkan dan dianggap tidak akan pernah bisa mendapat peran utama oleh Nia Ramadhani. Waktu itu aku sempat satu frame dan aku sempat kecil juga. Tapi aku udah bilang sama mereka, mungkin Nia Ramadhani waktu itu lagi bad mood, bete atau gimana gitu. Jadi gimana gitu lah. Tapi aku ngerti. Jika saat ini Teguh Wisnu dan Lucky Perdana dapat unjuk gigi sebagai bintang populer dan terlaris, merupakan buah dari kerja keras mereka, tapi sama sekali bukan untuk unjuk gigi pada orang-orang yang pernah meremehkan, apalagi melecehkan mereka di awal karirnya. Aku punya misi ya, aku pengen jadi aktor terkenal atau aktor yang abadi yang dipakai sampai umur berapa itu aja gitu. Jadi aku
Aku sedikit nggak munafik, aku pengen nunjukin ke orang kalau